Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala nabina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musalla Al-Musaddiq beserta jajaran pengurusnya, wabil khusus moderator kita di subuh hari ini Bapak Anjar. Semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Seluruh jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur pada Allah di subuh hari ini masih Allah berikan kesehatan, kesempatan, kenikmatan sehingga bisa hadir di rumahnya yang mulia ini dalam rangka kita taqarruban ilallah ta'ala. Pertanda seseorang mendapatkan husnul khotimah salah satunya adalah senang duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan atas dirinya, dijadikan dia paham di dalam urusan agamanya, yaitu dengan duduk di majelis ilmu mempelajari ilmu-ilmu agama. Jadi yang menghendaki kebaikan itu di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para pecinta-pecinta ilmu adalah pinangannya Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini di subuh hari ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala agar hambanya tersebut mendapatkan kebaikan insyaallah. Dan kebaikan itu salah satunya adalah husnul khotimah. Kita lanjutkan kajian kita yaitu kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaihul Ibad ini nasihat-nasihat agama yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat, para tabi'in yang semuanya mencintai umatnya agar selamat di dalam perjalanan di kehidupannya di dunia ini dan di akhirat nanti pastinya. Wa ammal kaffaratu ay allati 'adatuha an tamhu al khati'ah
Dan ada 3 hal yang dapat menghapuskan dosa, kafarat, yakni segala perbuatan yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Yang pertama, fa isbaghul wudu'u fis sabarat, ya. Fa isbaghul wudu'i, yaitu menyempurnakan wudu, fis sabarat, yakni pada waktu yang dingin. Misalnya lagi hujan lebat seperti beberapa hari kemarin, ya. Bangun malam, wudunya tetap sempurna, ya. Karena wudu itu rukunnya hanya 6 saja. Apabila sudah dilakukan 6 itu, maka sudah sah wudunya. Berniat sambil mencuci wajah, membasuh wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki, itu cukup, ya. Namun disempurnakan dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Misalnya membasuh kedua telapak tangan, berkumur-kumur, ya, memasukkan air ke hidung, ya, kemudian telinga, ya, kemudian semuanya 3 kali. Nah, itu ini namanya menyempurnakan wudunya, walaupun pada hari itu hari begitu dingin, ya. Atau orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan misalnya, Pak, ya, di daerah ketinggian itu airnya dingin, ya. Atau seseorang yang sedang melakukan safar, perjalanan, misalnya kita orang Tangerang, nggak biasa dengan suasana air yang dingin. Misalnya kita ke daerah puncak, ya, pokoknya daerah ketinggian, dingin sekali. Namun kita sempurnakan wudu kita pada hari itu. Nah, ini dapat menghapus dosa-dosa, ya. Itu tadi maksudnya, melaksanakan sunnah wudunya, gitu. Yang kedua, wan naqlul aqdami ilal jama'at, ay ila salati ma'al jama'ah. Wan naqlul aqdami, melangkahkan kaki ilal jama'at, menuju para jamaah. Maksudnya apa? Ya, ini menuju sholat berjamaah, ya. Jadi sholat berjamaah itu menghapus dosa-dosa. Kaki, langkah yang satu mengangkat derajat, langkah yang satu lagi menghapus dosa-dosa. Ini kata Rasulullah dalam hadisnya, gitu. Jadi salah satu keuntungan sholat jamaah itu, di samping nanti pahala sholat berjamaah 27 kali lebih tinggi daripada sholat sendirian. Nah, itu. Perjalanan menuju masjidnya saja sudah begitu luar biasa, ya. Yang kedua, ya. Yang ketiga, wan tizarus salati ba'da salat liyusalliha fil masjid wa misluhu intizar kulli khair. Wan tizarus salat, menunggu waktu salat, ba'da salat, setelah salat, ya. Untuk agar liyusalliha, dia bisa salat di masjid, ya. Dan dalam dia menunggu itu adalah suatu kebaikan. Nah, misalnya habis maghrib enggak pulang, menunggu waktu isya. Nah, selama dia duduk menunggu waktu isya itu, ya, dia isi dengan zikrullah, ya, dia isi dengan membaca Al-Quran, maka itu menghapus dosa-dosanya. Dan menunggunya itu dicatat seperti orang yang sedang melaksanakan sholat.
Kalau maghrib sampai isya kan itu waktunya sebentar. Kalau kita pulang tanggung ya, lebih baik kita tunggu saja. Kita baca Quran, zikir. Nunggu juga sih di masjid, tapi duduk di teras ngobrol, ngopi, ngerokok ya. Ada juga yang gitu Pak ya. Main HP, nah ini enggak ya. Nunggunya adalah dengan zikrullah, dengan membaca Al-Quran. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya, dalam bainal maghrib wal isya itu ada salat namanya salat arba'in. Nah, ya, salat salat at-tawabin ya, salat awabin. Salat awabin 6 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, itu ada hadis-hadis yang mendukungnya. Gitu. Atau 12 rakaat, atau ulama mengerjakan 20 rakaat sampai waktu isya. Nah, salat sunnah awabin. Nah, itu. Jadi 3 perkara yang menghapus dosa-dosa dan kesalahan ya. Menyempurnakan wudu walaupun dalam kondisi dingin, kemudian melangkahkan kaki untuk menuju sholat berjamaah. Yang ketiga, menanti sholat setelah sholat. Yang memungkinkan itu adalah menanti sholat isya setelah sholat maghrib ya. Wal maqalatut tasi'ah dan maqalah tasi'ah yang ke-9, qala Jibrilu alaihi salam ya, berkata malaikat Jibril ya, sallallahu alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammadu ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, ish ma syi'ta, hiduplah engkau sekehendakmu, masyi'ta, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau akan mati. Lianna akhiral hayyi mayyitun, karena sesungguhnya akhir kehidupan adalah kematian. Gitu. Ini suatu nasihat dari malaikat Jibril kepada Rasulullah yang sebenarnya ditujukan kepada kita umatnya ya. Hiduplah sekehendak hatimu, berbuatlah seapa yang kau inginkan, namun nanti engkau akan mati. Ucapkanlah kata-kata apa yang kau ingin katakan ya. Ada orang yang mencaci Islam, mencaci Allah ya, lagi viral juga. Dia minta disiksa sama Allah ya. Masya Allah, luar biasa ini. Katakanlah apa yang mau kau katakan ya. Nanti engkau akan mati ya. Seperti orang-orang kafir Quraisy ya, yang menantang kepada Rasulullah, coba buktikan gitu. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Wa ahbib man syi'ta, dan cintailah siapa yang engkau kehendaki, siapapun engkau cintai. Fa innaka, namun maka sesungguhnya engkau mufariquhu, akan memisahinya ya. Cintailah siapa pasangan kita, anak kita, sahabat kita, saudara kita, namun sesungguhnya cinta itu bukan cinta yang abadi ya, karena suatu saat kita akan berpisah dengan yang kita cintai ya. Yakni memisahi orang yang kau kehendaki dengan sebab banyak sebabnya. Salah satunya yang paling pasti adalah sebab kematian. Seapapun cintanya pasti akan berpisah.
Sewaktu hidup bicaranya cinta, cinta sehidup semati, sehidup semati. Namun ketika yang dicintainya mati, dia nggak mau ikutan dikubur juga. Ya, gitu. Ini tidak mungkin. Nah ini, cintailah yang kau kehendaki, namun sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Wa'mal, dan berbuatlah, ma syi'ta, sekehendak engkau, ya, dan beramallah kehendak hatimu, ya. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu majziyum bih, akan dibalas atas segala perbuatanmu, ya. Li'annal ibadi majziyuna bi'amalihim, in khaira fa khairun wa in syarru fa syarrun. Karena li'annal ibada, karena seorang hamba itu majziyuna, akan dibalas, bi'amalihim, atas semua perbuatannya. In khaira, jika perbuatannya tadi baik, fa khairun, maka baik pula balasannya. Wa in syarra fa syarrun, jika jelek maka jelek pula balasannya. Di Al-Quran sering kita dengarkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarrah, biji bayang, gitu, kecil sekali, maka dia akan mendapatkan balasannya dari Allah. Barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sebesar biji bayang, maka akan dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan kita abaikan suatu kebaikan walaupun kayaknya hal sepele. Misalnya ada paku di jalan, yang mana paku tadi kalau kita biarkan akan bisa menimbulkan suatu kemudorotan bagi orang lain, ya. Misalnya bagi pengendara, ya, sepeda motor, ya, paku tadi bisa menancap ke ban motornya, ya, sehingga kempes. Atau apabila ada orang yang berjalan kaki, ya, akan menancap kaki, makanya kita singkirkan paku tadi, kita ambil, ya, agar tidak mencelakakan orang yang lewat di situ. Nah, itu kan kayaknya sepele, kayaknya kecil, namun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kata Nabi bersedekah cuman satu butir korma, ya, satu tamar, nah, itu semuanya akan dibalas oleh Allah dan akan ditimbang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, akan ditimbang. Fa amma man, surat Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Yang mana amal-amal tadi akan menjadi pemberat, ya, ketika ditimbang, ya, ditimbang. Fa'amman thaqulat, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan hidup dalam kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbanyaklah amal-amal kebaikan kita. Adapun wa amma man khaffat, yang ringan timbangan kebaikannya, maka fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, ya, tidak ada kebaikan. Ya, amilatun nasibah, bekerja keras di dunia, ya, amilatun nasibah tasla narun hamiyah, tapi masuknya nanti ke dalam neraka. Kenapa? Ternyata kerja kerasnya selama di dunia itu tidak ada orientasi kepada kebaikan di akhirat. Nah, gitu.
bangun pagi ketemu malam, malam ketemu pagi, ya. Usaha terus, ya. Misal seperti saudara-saudara kita yang di pasar-pasar itu, Pak, pasar induk itu kan, ya, jam 10, jam 11 subuh itu udah transaksi di pasar, sibuk. Nah ini gimana, ya, demi mendapatkan, ya, kejayaan di dunia. Nah boleh saja, tapi sholat malamnya jangan tinggal. Pas giliran azan subuh, sholat subuh, ya. Nah ini boleh-boleh saja seseorang berusaha keras, ya, di dalam kehidupannya di dunia, tapi jangan lupa usaha keras juga untuk mendapatkan kebahagiaannya di akhirat, gitu. Usaha keras bangun malam, ya, dingin, mandi, wudu, sholat, ya, misalnya bangun jam 2, nah, sampai subuh, atau usaha keras berangkat ke masjid, ya, subuh hujan ada payung, ada jas hujan, ya, gitu. Kenapa kita kalau pergi ke kantor hujan pakai jas hujan, ya, berangkat, namun ketika ke masjid sholat hujan nggak berangkat, ya kan? Nah ini, ya, padahal payung ada, jas hujan ada, gitu. Nah ini, jadi kita juga harus bekerja keras untuk mendapatkan, ya, satu tiket kita di surga, Pak. Ya, bagaimana, ya, kita lihat pemain bola itu, ya, hanya untuk mendapatkan satu trofi saja, ya, kerja keras, ya, hantam sana hantam sini, adu badan, adu kaki, sundul bola, ya, itu untuk mendapatkan kejayaan dia di dunia. Amilatun nasibahna. Kita pun harus berusaha keras untuk mendapatkan satu tempat duduk kita di surga, mendapatkan istana kita di surga. Mumpung ada waktu, sholat duha, kemudian saum Senin Kamis, baca Quran, zikrullah, ya, betahkan kita duduk di masjid, ya, pegel tahan, gitu. Nah, itu. Menunggu waktu sholat antara maghrib sama isya, demi mendapat kesuksesan di akhirat tadi. Beramallah, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bi. Ya, beramallah sekehendakmu, namun kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Duduk kita pagi hari ini, ya, duduk kita, pegel pinggang kita, dengerin, nahan ngantuk, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang penuh dengan keindahan, surga yang tinggi, ya, nikmat di surga. La yasma'u fiha lagwa wala kidzaba, yang di dalamnya tidak terdengar kata-kata dusta, kata-kata omong kosong. Mereka fiha sururum marfu'ah. Sekarang kita duduk di karpet begini, Pak. Nah, nanti di surga duduknya fi sururum marfu'ah, ya, di atas permadani yang tebal, ya, senderan-senderannya empuk, ya, masya Allah. Nah, kenapa dulu, ya, wajazahum bima sabaru, ya, balasan karena mereka dulu sabar. Enaknya kan begini, pulang kita nonton TV, ya, Pak, ya, kalau pikir nurutin nafsu, tidur begitu kan, tapi semua nafsu itu kita kalahkan. Kita duduk, ya, duduk di tempat seperti di masjid ini, di rumah Allah ini dengan sabar. Nah, semuanya nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ntar bisa bareng-bareng lagi, Pak, ketemu, Pak. Ya, jamaah al-musaddiq, ya, zumaro, nanti rombongan-rombongan, ya. Pasti qalladzina amanu ila jannah zumaro, masuk surga itu rombongan, ya. Kloter, ini kloter al-musaddiq dipanggil, ya. Nanti kepalanya saya di depan, siapa? Mas Anjar ya depan. Nah, saya juga numpang, nanti ketemu. Mudah-mudahan ketemulah lagi insyaallah. Kemudian wal maqalatul 'ashirah,
Maqalah yang ke-10, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, salah satu nafarin yuzilluhumullahu tahta zillin arsyih yauma la zillin illa zilluh. Ada 3 golongan, salah satu nafarin yuzilluhum, yang akan diberi naungan Allahu oleh Allah, yuzilluhumullah tahta zilla arsyih, di bawah naungan arasnya, yauma la zillin illa zillullah illa zilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Jadi 3 kelompok ya, tidak merasakan panasnya pada hari kiamat nanti. Dia akan mendapat perlindungan naungan ya, oleh Allah di bawah arasy Allah. Yang pertama, al-mutawaddi'u fil makarihi. Ini lagi, yaitu orang yang berwudu di saat yang tidak menyenangkan ya. Jadi sudah kita sampaikan juga, pada waktu-waktu yang berat, waktu dingin ya, hujan lebat. Nah itu. Yang kedua, wal mashi ilal masajidi fi dzulami, yaitu wal mashi, orang yang berjalan ilal masajidi, ke masjid, fi dzulami, dalam waktu yang gelap, li ajli salati ma'al jamaah, untuk tujuan salat berjamaah. Tadi kita ke masjid gelap banget Pak, karena subuh itu sekarang jam 4:02 ya, 6 ya, ya sekitar itulah. Jadi masih gelap banget. Nah ini. Jadi jalannya kita aja itu udah banyak keutamaannya, Masya Allah. Tadi dihapuskan kesalahannya, dosa-dosanya. Kemudian nanti akan mendapat naungan pada hari kiamat di bawah arasy Allah, di saat orang lain tidak mendapat naungan. Ya, oleh karenanya kita usahakan ya, setiap hari, setiap subuh, agar bisa berangkat ke masjid. Karena keutamaannya luar biasa, banyak sekali. Yang ketiga, wa mut'imul ja'i'i, dan memberi makan orang yang lapar ya. Memberi makan orang yang sedang kelaparan. Wal maqalatu hadiyati asyarah, dan maqalah yang ke-11, qila li Ibrahim alaihi salam, qila li Ibrahim alaihi salam, li ayyi syai'in ittakhazaka Allahu khalilan, qala bi salasati asya ya. Nabi Ibrahim ditanya, dikatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim ya, atas sebab apa, li ayyi syai'in, maksudnya karena apa, ittakhazakallahu khalilan, Allah menjadikan engkau sebagai kekasih ya. Nabi Ibrahim itu kan gelarnya Khalilullah ya, Khalilullah. Kalau Nabi Musa gelarnya Kalamullah, orang yang berbicara dengan Allah. Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Apa yang menyebabkan Nabi Ibrahim digelari dengan kekasih Allah? Nah, apa kata Nabi Ibrahim? Ikhtartu amrallahi ta'ala ala amrin ghairi ya, ikhtartu amrallahi ta'ala, aku lebih memilih perintah Allah, ala amri ghairi, atas perintah selainnya ya, atau dalam nas yang lain dikatakan ma akhtartu amril ghairi ala amrillahi ta'ala,
ma akhtartu amril ghairi, aku tidak memilih perintah yang lain, ala amrillahi ta'ala, atas perintah Allah, mendahulukan panggilan Allah di atas segalanya. Kalau bahasa Al-Qur'annya walal akhiratu khairul laka minal ula, ya dikarenakan kehidupan akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia. Mendahulukan perintah Allah. Datang seruan azan, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, stop semuanya. Ya, semua transaksi kalau bisa 15 menit sebelum azan berkumandang kita sudah menghentikan semua aktivitas kita untuk bersiap-siap melaksanakan sholat. Nah, ini mendahulukan perintah Allah atas selainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Wa mahtamamtu, aku tidak merisaukan bima, dan sesuatu yang takaffalallahu li, yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diriku, ya. Jadi tidak khawatir, tidak cemas tentang sesuatu yang telah ditanggung oleh Allah, ya. Misalnya seperti makan, minum, semua makhluk dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya, ya, bahkan binatang melata yang ada di dalam perut bumi pun terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu saja di sini ada unsur ikhtiar kita. Tugas kita ikhtiar, dan tidak usah khawatir, ketika kita ikhtiar pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makanya Pak tadi ya, kenapa Nabi Ibrahim itu, ya, meninggalkan istrinya siapa Pak? Yang di Mekah, Siti Hajar, ya, Siti Hajar bersama anaknya Ismail, ya, di Bakkah, ya, Bakkata itu Mekah. Mekah itu namanya Bakkata, ratapan, lembah ratapan, karena kondisinya di situ kering, tidak ada air, lembah sekelilingnya, bukit-bukit terjal, tidak ada yang hidup di situ. Nah, itu ditinggalkan di situ. Namun Nabi Ibrahim tinggalkan yakin karena itu adalah perintah Allah, dan karena itu adalah perintah Allah, Nabi Ibrahim yakin bahwa rezeki makan dan minum istri dan anaknya ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wama, yang ketiga, wama ta'asyaitu, wama ta'asyaitu, aku tidak makan sore, ai ma'akaltu waqtal masai, aku tidak makan, ya, di sore hari. Wama taghaddaitu, dan aku juga tidak makan pagi, ai ma'akaltu waqtal ghada, ya, tidak makan sore dan tidak makan pagi, illa ma'ad dhaifi, kecuali bersama dengan tamu, gitu, ya. Jadi maksudnya Nabi Ibrahim itu kalau makan ngajakin orang, ajak orang, ya, ngajak orang makan, walaupun dikatakan beliau pernah berjalan jauh sampai 1 atau 2 mil itu untuk mencari orang yang akan makan bersama beliau, ya, Masya Allah. Keberkahan makan bersama. Jadi makan bersama itu barokah, dan ini adalah, ya, sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, dan juga sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Terutama kalau ada tamu kita datang, terutama tamunya dari jauh, ya. Kalau tamunya dari jauh jangan ngobrol terus Pak, terus ngobrol saking senengnya ngobrol, padahal habis capek, ya. Makan dulu, ajak makan, yuk makan dulu. Mungkin habis lelah berkendara, ya, ajak makan dulu. Makan, habis makan baru kita ajak ngobrol, ya. Nah, ini
Jadi 3 hal tadilah yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendahulukan perintah Allah di atas segalanya. Kemudian beliau merasa yakin dengan apa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau selalu berbagi makanan dengan orang lain, mengajak, ya. Jangan umpamanya kita lagi makan ada tamu, bilang sama anaknya tunggu dulu ya, bapak lagi makan. Jangan, ajak makan pak, ayo sekalian makan. Nah, seperti itu, ya. Jangan malah ngumpet, ada tamu makan malah ngumpet, ya. Sunnahnya adalah ajak sekalian makan, sehingga kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal maqatu tsaniyatu asyar. Yang ke-12, an ba'dil hukama, dari ahli-ahli hikmah mengatakan, ahli hikmah ini disebut dengan atibbail qulub, dokternya hati. Nah ini. Jadi ada dokter hati, ada dokter jasmani. Nah, dokter jasmani kita ya para dokter yang ada di rumah sakit, ya, spesialis macam-macam, ya, spesialis dalam, jantung. Nah, itu adalah obatnya jasmani kita. Ada juga, jangan lupa kita obatnya hati kita ini. Itu juga paling penting, karena kalau hatinya sehat, insya Allah jasmaninya juga sehat. Nah, ada salah satu asya tafrijul ghusasu. Ada 3 hal yang dapat menghilangkan kegundahan, kegalauan, kesusahan yang ada di hati kita. Kadang-kadang kita sedih aja, ya, entah kenapa, gundah saja, rusuh saja hatinya gitu, ya, resah. Nah, ini bisa dihilangkan. Yang pertama adalah dengan zikrullahi ta'ala, ya, yaitu dengan zikir kepada Allah. Apa bacaannya? Ya, bacalah banyak-banyak la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah ini, ya, perbanyak membaca kalimat ini, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wala haula, dan tiada daya, wala quwwah, dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang menghilangkan itu ya dengan memperbanyak kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih sa'ni kulli wa la takilni ila nafsi tarfata aini, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Kemudian yang kedua, agar hati itu tenang, waliqa'u awliya'i minal ulama'i wassolihin, ya, menemui para aulia, para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, minal ulama, daripada ulama, wassolihin, dan orang-orang soleh. Memandang wajah para wali, para ulama, ya, orang-orang soleh itu wajahnya nikmat untuk dipandang, Pak, ya. Kenapa? Karena simahum fi wujuhihim min asari sujud. Nampak pada wajahnya itu bekas-bekas sujud. Bekas sujudnya itu bukan hitam jidatnya, maksudnya cahaya wajahnya, ya, wajahnya bercahaya, indah, ya. Bisa kita lihat, menenteramkan hati kita. Ketika kita pandang wajahnya, ingat kita kepada Allah.
mendatangi mereka. Ya. Kemudian wal kalamil hukama, dan mendengarkan ya perkataannya, perkataan para wali tadi dan para ahli-ahli hikmah tadi. Ya, gitu. Jadi kalau lagi gundah harus tepat kita datangnya, Pak. Ya, jangan sampai ketika lagi gundah, lagi resah datang ke tempat yang salah. Itu bukannya jadi tambah adem, jadi tambah resah. Ya, malah jadi kompor. Ya. Dikasih bensin malah jadi kebakar. Kita harus tepat ya, mencari ya, tempat kita berbicara, tempat kita untuk bisa menghilangkan resah gelisah kita. Nah, ini dikatakan wal kalamul hukama, datang kepada orang-orang soleh, ya, para ahli-ahli hikmah. Ya, mereka akan memberikan nasihat-nasihat, ya, akan memberikan petuah-petuah kepada kita yang menenteramkan hati kita. Ya, yang tadinya gundah, resah menjadi tenang. Ya. Yang yadullu alal khair bid dunya wal akhirah, yang menunjukkan kita kepada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nah ini ya. Jadi yang menghilangkan gundah zikrullah, kemudian menemui para ulama, orang-orang soleh dan para ahli hikmah, mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Baik, silakan Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah memberikan tausiah yang mana keutamaan ibadah yang kita lakukan. Dengan keutamaan itu kita akan memberi semangat dan apa yang kita harapkan menjadi akhirat dengan ibadah itu. Tapi kadang-kadang kita ini agak susah untuk memaksa diri gitu, walaupun kita berutama. Satu, jadi saya mau tanya apa yang mendorong kita supaya mau menjalankan keutamaan ibadah itu. Kemudian saya mau tanya masalah sholat wajib ini, kalau kadang-kadang yang saya agak susah ini kalau sholat di tempat lain itu sholat wajib kita dulu, kita kadang-kadang yang 4 rakaat sebelum zuhur itu kadang-kadang kita tertinggal. Kemudian setelah itu saya apa kodok dulu atau kita bagian dulu kita melaksanakan satu itu. Kemudian ada lagi satu ibadah, misalnya kita agak telat sholat duha. Akhir dua itu sampai jam berapa itu akhir dua hotel? Karena kadang-kadang kita dalam perjalanan setelah tadi Jumat itu menjelang zuhur itu kita baru laksanakan gitu loh, karena memang kita tertinggal gitu. Itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama bertanyanya agar bisa melaksanakan ya, keutamaan itu Pak ya. Yang pertama tahu ilmunya dulu ya, tahu ilmunya dulu dengan kajian-kajian keutamaannya. Ini banyak sekali. Nanti yang penting udah tahu dulu keutamaannya. Nah, kemudian kita berusaha untuk melaksanakannya. Ya. Misal belum istiqomah setiap hari, gitu. Belum istiqomah setiap hari, pelan-pelan sedikit, ya, sedikit, mungkin seminggu sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, sambil kita terus berusaha untuk meningkatkan. Kemudian dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena kita beribadah seperti ini
adalah atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tambahkanlah kenikmatan hamba dalam beribadah. Ya, doa boleh dengan dalam bahasa Indonesia sekalipun, bahasa yang kita bisa untuk kita lafazkan. Doa. Kemudian yang mempengaruhi kita ibadah juga faktor kita lingkungan, ya. Lingkungan kita, bi'ah kita. Maka kita berusaha untuk mencari bi'ah hasanah, ya, lingkungan yang baik gitu, yang bisa menambah kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, rawatib ya. Jadi itu sudah ya, berusaha kita. Banyak cara-cara yang lain. Ya. Berdoa juga, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Semoga ya Allah jauhkan yang menyebabkan kita malas dalam ibadah. Minta dijauhkan dari Allah agar jangan malas, agar rajin dalam ibadah. Kemudian juga termasuk bi'ah itu mencari teman. Teman, kalau bisa teman itu lebih dari kita kualitas keimanannya, ya, lebih rajin dari kita. Kalau di bawah kita ya bisa-bisa kita jadi ketarik juga, jadi males juga, ya. Tapi kalau dia lebih baik dari kita ibadahnya, insya Allah kita akan ketarik seperti teman kita itu. Ya. Kemudian sholat sunnah rawatib zuhur, ya, terlambat. Termasuk juga untuk sholat yang lain, ya, misalnya sholat sunnah fajar. Kalau kita istiqomah setiap hari kita sholat sunnah itu kita lakukan, sewaktu-waktu kita yang namanya manusiawi ya, terlambat, tertidur gitu, ya, sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kita tertidur, kita sampai di masjid, kemudian orang sudah melaksanakan sholat jamaah, ya kita ikut jamaah dulu gitu. Nanti setelahnya baru kita sholat sunnah fajar, ya. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu, ya. Qadha itu kalau waktunya udah keluar, ya, tetap sholat sunnah biasa. Qadha itu kalau kita laksanakan sebuah sholat, katakanlah sholat subuh atau sholat zuhur di waktu yang udah kelewat baru qadha. Kalau ini kan belum, habis sholat masih bisa. Ya, termasuk zuhur tadi juga seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau orangnya nggak ngaji, kita repot Pak, kita disamperin, ya, sholat apaan ini ya. Saya pernah ngalamin begitu waktu safar, ya, ke Bogor, ya, rupanya sampai di daerah Sawangan itu sudah azan. Kita sampai di masjid, pas wudu udah qomat, nggak sempat fajar. Ya, kemudian kita sholat subuh, dan setelah itu setelah doa zikir mau lanjut sholat sunnah. Itu ada yang sambil jalan sambil ngomong gitu, sholat apaan lagi. Ternyata di luar kita datangin, setelah itu kita sampaikan, kita jelaskan, ya. Nah itu. Jadi jangan cepat-cepat juga, kita suzon dulu kan ya. Nah itu. Terus yang ketiga, akhir daripada sholat duha. Nah duha, ya. Berapa? Jam 12 jam berapa? Ya. Pokoknya sebelum masuk zuhur lah ya. Lumayan. Iya, karena kalau patokannya jam kan waktu berganti terus ya. Nah, saya kira gitu Pak. Sebelum azan zuhur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya yang tadi Pak Ustaz bilang bahwa pada waktu bulan Ramadan aktivitas kita hentikan. Bagaimana pada waktu kita sedang tadarusan, kita lanjutkan tadarusan sedangkan aja menceritakan aja. Terus bagaimana pada waktu kita berzikir, kita tetap berzikir pada waktu aja, atau
Tapi ada masih tetap Pak. Boleh nggak Pak? Dan apa hukumnya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Zikir itu Pak, amalan-amalan itu ada waktu yang utama. Misalnya malam Jumat yang paling utama apa? Baca surat Al-Kahfi gitu. Bukannya nggak boleh baca yang lain, cuman puncaknya adalah Al-Kahfi. Kemudian banyak solawat gitu ya. Baca Quran afdol, utama, zikir yang utama. Namun ketika azan yang paling utama adalah menjawab azan. Jadi begitu. Ya, ada tempatnya. Ya, kita perhatikan. Kalau pada waktu baca Quran bagus. Ya, ibadah. Namun azan, Allahu Akbar, kita jawab azan dulu sampai selesai. Jadi konsepnya beribadah seperti itu Pak. Ya. Dan apalagi kalau ngobrol ya nggak boleh gitu ya, nggak barokah obrolannya. Gitu. Kita tahan dulu, nanti habis selesai sholat baru mau ngobrol. Gitu. Terus kalau habis subuh suruk seperti ini, ntar ada amalannya yang paling utama, zikirnya apa? Ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya. Terus kalau menjelang zuhur, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nah, itu amalan pada waktu zuhur. Jadi begitu. Satu pertanyaan. Mengenai masalah tadi, saya cuma mendengar itu aja. Kita kalau baca Quran, tadi tanpa kepada tiba-tiba datang azan. Azan kita 30 ayat tadi. Dia 2 ayat, 3 ayat, nanti kita baca dari. Tapi pada waktu selesai azannya kita jawab. Tapi sebelumnya kita baca Quran itu gimana? Iya, baik. Bacaan Quran tinggal sedikit lagi tanggung. Ya. Kan bisa ntar dilanjutin lagi Pak ya. Gitu ya. Jadi yang afdol dengerin azan dan jawab azan itu. Kalau bisa kita ikutin Allahu Akbar, kita ikutin Allahu Akbar, dalam hati kita jawab ya. Jadi seperti lagi saya sampaikan, ada waktu-waktunya. Suatu amalan akan menjadi utama pada waktu-waktu tertentu. Ya, pada waktu sekarang surat Al-Kahfi tidak utama lagi. Gitu. Biasa saja seperti membaca surat-surat yang lain, tapi malam Jumat surat Al-Kahfi menjadi raja di situ. Raja di antara surat-surat yang lain. Begitu amalan itu, Pak. Ya. Jadi jawaban ini saya rasa bisa mewakili semua apa yang kita rasakan tentang zikir-zikir itu. Baik. Seperti misalnya habis sholat, baca Quran bagus nggak? Bagus. Tapi habis sholat istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika. Boleh nggak langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Boleh nggak? Boleh. Tapi kita tidak melakukan sunnah dan sesuatu yang utama itu ya. Sama juga bacaan-bacaan sholat. Misalnya sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Boleh nggak baca surat Ar-Rahman? Boleh. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ya. Boleh nggak baca surah Al-Baqarah? Boleh. Tapi tidak utama. Yang menjadi pemimpinnya pada hari itu adalah surat-surat yang 4 tadi. Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, Sabbihisma Rabbikal A'la, Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah.
Kalau imam yang memahami keutamaan sunnah pada hari Jumat, dia akan baca Sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama. Rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah, tuh ya, itu dapat pahala sholatnya, dapat ya. Pahala mengikuti sunnah Rasulullah juga dapat ya. Atau baca surat yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil quddusil azizul hakim, yang ujungnya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay', tuh. Atau idza ja'akal munafiqun. 4 surat itu yang menjadi utama gitu. Ya, jadi seperti itu. Sajadah alif lam mim sajadah al-insan pada hari Jumat salat subuh. Itu usahakan untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah seperti itu. Oh, saya hafiz Quran, saya mau baca Al-Baqarah, benar boleh, tapi tidak pada tempatnya. Itu baik. Salat Jumat baca surat Maryam, benar boleh, tapi tidak pada tempatnya. Jadi bertempat-tempat begitu. Baik. Baik, sudah juga berhari pada sekalian, kita langsung tutup. Mohon bisa berpisah. Baik, kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa rafa'inal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Gaza. Allahumma najja muslimin al-mustad'afin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.